Kenapa dalam masyarakat mayoritas Muslim justru Partai Politik Islam kalah gitu kan, atau tidak? Ya, esensinya karena itu dalam konteks partai pengertian politik Islam, artinya politik itu suci, tergantung niat daripada orang-orang yang mengelola kekuasaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Depolers, kembali lagi ke podcast Departemen Ilmu Politik UNAN. Kali ini sesinya dosen. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik ataupun kajian yang banyak dibahas dalam ilmu politik, yaitu tentang politik Islam. Telah hadir narasumber kita, salah satu dosen ilmu politik UNAN yang memiliki spesifikasi kajian di bidang politik Islam, yaitu Pak Tamrin. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Okay. Kita langsung mulai aja Pak ya tentang diskusi kita pada hari ini Pak tentang politik Islam. Sebelum kita membahas tentang politik Islam di Indonesia, mungkin ada baiknya kita sedikit membedah dulu Pak. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan politik Islam itu? Kenapa Islam sebagai agama itu dikait-kaitkan dengan politik? Ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan banyak orang. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan politik Islam itu? Ya, politik Islam itu ada dua kata ya. Pertama politik satu, yang kedua Islam. Nah, kedua kata ini kan sering ditempatkan atau digunakan dalam konteks yang berbeda ya. Ada yang Islam politik, ada yang politik Islam ya. Walaupun dia itu memiliki dua kata yang sama, tapi memiliki pengertian yang berbeda ya. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang politik Islam, itu adalah semacam kebijakan-kebijakan yang dibuat Islam tentu di dalam kehidupan politik ya. Karena di awalnya itu ada kata-kata politik dan ada kata Islam. Jadi biasanya kalau kata-kata politik di awal satu kata ya, ada satu kalimat, itu artinya polisi atau kebijakan ya. Jadi misalnya ada politik lingkungan, politik Islam. Jadi karena itu dalam konteks ini kita bicara bagaimana perspektif Islam dalam mengatur bidang politik itu ya. Apakah politik Islam ini bisa dikatakan sebagai ideologi atau gerakan itu Pak? Jadi tadi sudah dijelaskan ya, bahasanya karena dia perspektifnya tentang bagaimana Islam memandang politik, tentu dia ada semacam alternatif ya, semacam alternatif dari pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam membangun hubungan-hubungan politik ya. Jadi dia semacam alternatif, karena dia semacam alternatif, oleh karena itu dia semacam pola gerakan gitu ya, karena dia sebagai pola gerakan ya, seperti itu. Yang diinspirasi oleh ideologi Islam. Iya. Oke, tentunya kan sebagai suatu ideologi ataupun gerakan ini kan punya tujuan gitu Pak. Kalau Bapak sendiri melihatnya tujuan utama dari politik Islam ini apa sih Pak? Dan apa yang membuat tujuan dari politik Islam ini punya ciri khas ataupun keunikan tersendiri dibandingkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh ideologi-ideologi lain seperti liberalisme ataupun sosialisme gitu. Apa yang membuatnya unik dibandingkan dengan ideologi lain? Ya, karena dia sebagai alternatif, tentu dia memiliki tujuan ya. Dia semacam agak berbeda dari mainstream yang ada. Ya, jadi mainstream yang ada itu kita melihat apa yang mau dikehendaki oleh Islam dalam politik, yakni melakukan proses Islamisasi, dalam artinya apa? Mengaitkan antara kehidupan politik yang dipandang orang sebagai suatu yang profan ya, suatu yang bersifat keduniaan, dengan memberi bobot kehidupan politik itu dengan sesuatu yang sakral ya, dengan sesuatu yang memiliki makna transendental kepada nilai-nilai ukhrawi ya. Sehingga politik kalau yang dipandang dalam kacamata dalam konteks masyarakat itu sebagai kotor, maka di dalam Islam memberi warna politik itu bukan suatu yang kotor, bahkan suatu panggilan ya, atau vocation yang memiliki nilai ibadah atau nilai kesucian. Ini ya. Jadi karena itu dia sebagai alternatif
mengaitkan antara agama dengan politik, sehingga memberikan warna terhadap politik itu sebagai nilai-nilai kebajikan untuk manusia, untuk masyarakat, dan nilai-nilai ibadah bagi seorang pribadi atau individu muslim. Oke. Tapi ada juga pandangan seperti ini, Pak. Kalau agama dicampurkan dengan politik itu ada kekhawatiran karena politik itu identik dengan sesuatu yang misalnya jahat, agama itu jadi kesuciannya jadi tercemari gitu. Seharusnya antara agama dan politik itu dipisah atau dijadikan sebagai dua entitas yang berbeda saja, seperti yang digagas oleh sekularisme yang menginginkan ada pemisahan agama dan negara. Kalau Bapak sendiri memenangi bagaimana? Apakah memang agama dan negara itu harus terpisah, atau memang ada agama itu memiliki istilahnya ada sekitar mempengaruhi secara moral gitu, Pak? Kalau Bapak memandangnya bagaimana tuh, Pak? Ya, ini karena pandangan awal itu ada semacam pemisahan agama dengan politik ya, dan itu dalam konteks proses sekularisasi ya, dan proses sekularisasi ini memang dimulai dari pemikiran-pemikiran politik dari Thomas Hobbes, kemudian dia bukunya Leviathan, kemudian dilanjutkan oleh penulis-penulis lain ya, termasuk juga yang menempatkan agama dan politik itu sesuatu yang dipisahkan. Karena itulah maka dari konteks ini lahirlah semacam politik itu kotor, agama itu suci, ya kan? Nah, Islam itu mengatasi persoalan itu. Jadi implikasi dari pandangan agama itu kotor, agama itu bersih, politik itu kotor, ini yang kemudian menjurus kepada pertentangan antara negara dengan masyarakat. Nah, konsep-konsep pemikiran politik di Barat atau yang kita kenal ya, itu adalah mempertentangkan antara masyarakat dengan negara ya. Sehingga dari pertentangan masyarakat dengan negara itulah maka selalu ada konflik ya semacam itu. Justru Islam memberi warna, tidak ada pertentangan antara agama dengan negara, antara masyarakat dengan negara, antara agama dengan politik. Bahkan Islam itu menyatukan antara masyarakat dengan negara dan menyatukan agama dengan politik. Ya, seperti itu. Sehingga dalam konteks ini politik Islam itu bersifat komprehensif, tidak parsial, tidak memperkuat agama satu sisi dan juga tidak memperkuat civil society satu sisi, tapi justrunya mempertemukan antara masyarakat dengan negara dan mempertemukan agama dengan politik, sehingga keduanya itu utuh, pemikirannya holistik dan memberikan bobot antara nilai dunia dengan nilai akhirat, sehingga tidak ada pemisahan antara agama dengan politik dalam Islam ya. Ini sebetulnya menarik, tapi kalau pembahasan juga debat panjang nih Pak antara di kalangan akademik maupun di kalangan publik, Pak ya. Kita masuk saja ke konteksnya di Indonesia. Indonesia kan mayoritas beragama Islam, dan memang dalam sejarahnya kan Islam itu kan juga banyak memberikan pengaruh dalam konteks perjalanan Indonesia sebagai suatu bangsa ataupun negara, baik di masa pergerakan, kemudian di masa awal kemerdekaan, kemudian sampai sekarang. Nah, tapi dan partai-partai Islam itu juga ada juga secara politik, Pak ya. Tapi mungkin ini suatu yang menjadi pertanyaan dalam banyak orang. Indonesia memang secara mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kenapa partai-partai Islam yang mengusung ideologi gerakan Islam ataupun politik Islam itu selalu gagal untuk mendapatkan suara yang dominan dalam pemilu? Itu kenapa kalau Bapak melihatnya, Pak? Ya, ini pertanyaan cukup menarik dari Pak Andik ya, dan juga ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi semacam kajian untuk diteliti oleh pengamat asing. Kenapa dalam masyarakat mayoritas Muslim justru partai politik Islam kalah gitu kan, atau tidak? Jadi harus kita pahami ya. Pertama, kita berakar atau memahami dalam konteks makna kekuasaan dulu. Jadi kalau kita belajar politik Islam sebenarnya kan belajar tentang pengertian kekuasaan ya. Nah, kekuasaan itu ini yang Jadi artinya begini ya. Di dalam masyarakat Indonesia ya, itu kalau kita lihat kekuasaan jadi mayoritas masyarakat Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional ya. Sementara politik dalam Islam menawarkan perspektif baru yang mengajarkan tentang bagaimana ada proses kalau tadi kita bicara tentang sekularisasi,
Sekarang berbicara tentang pemurnian ya, purifikasi, sehingga politik yang kita pahami itu bukanlah satu yang kotor tapi satu yang suci ya. Nah karena itu dalam konteks ini maka gini ya, makanya kekuasaan itu di dalam Islam kan kita lihat termanifestasi, artinya bukan milik siapa-siapa ya, bukan milik siapa-siapa, tapi itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan. Inilah makanya dalam ayat mengatakan Allah malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa ta'izu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang memiliki kekuasaan, memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan dari orang yang dikehendakinya. Karena itu tidak ada kekuasaan sesungguhnya itu kan bukan milik manusia, tapi manusia itu kan diberi kepercayaan untuk mengelola kekuasaan itu, ya kan? Nah, bagaimana kedekatan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tergantung bagaimana dia mengelola kekuasaan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kan gitu kan? Nah, karena apa makna sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Yakni kepada hukum-hukum Allah, ya, pada kebijakan-kebijakan publik. Nah, ini dalam konteks Islam. Jadi kedekatan diri seorang hamba dengan seorang Khalik, ya, itu adalah pada saat dia bisa mengamalkan sesuatu kebijakan-kebijakan publik atau sesuatu amal ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara dalam konsep tradisional, dia kekuasaan itu adalah suatu tujuan, bukan satu sarana. Nah, gitu kan. Ini sehingga pada saat dia menjadikan satu tujuan, maka otomatis ada proses penyerapan kekuasaan dalam masyarakat kepada sekitarnya, dan ini menyebabkan orang Islam itu tidak biasa dengan sesuatu yang tidak punya nilai etika, karena etika itu yang menentukan kedekatan diri dengan Tuhan. Tapi kalau kekuasaan dijadikan tujuan, etika menjadi terabaikan. Nah, ya kan? Ini yang kemudian mayoritas kita di Islam di Indonesia walaupun Muslim, tapi pemahaman terhadap kekuasaan dalam konteks Islam itu masih dalam muatan-muatan tradisional. Nah, itu lebih menjadi sarana dibandingkan ending gitu. Iya, dibandingnya ya. Akhirnya the end justify the means, ya kan, tujuan cara. Kalau Bapak sendiri melihatnya gimana tentang kondisi politik Islam terkini di Indonesia, terutama pasca 2019 itu kan istilahnya kalau pengamat-pengamat mengatakan ya ini trennya agak istilahnya tidak mengembirakan untuk para pendukung politik Islam. Ya, sejak tahun 2019 kita mengenal pemilu serentak ya, dengan gagasan sistem pemilu penghitungan suara silent like ya, dan itu adalah semacam hampir sama juga dengan sistem penghitungan suara OHR pada masa pemilu sebelumnya. Itu menciptakan sistem multikulturalisme, sistem multipartai. Nah, karena dalam sistem multipartai maka otomatis ada kontestasi politik di dalam partai politik untuk merebutkan kekuasaan, terutama dalam masyarakat majemuk di Indonesia yang sangat plural ya. Nah, dilema politik Islam di Indonesia adalah pada saat dia berusaha untuk bersifat pluralisme, tentu ada toleransi. Pada saat ada toleransi, nilai-nilai moral itu menjadi terkorbankan, ya kan? Pada saat nilai-nilai nilai moral terkorbankan, maka integritas pribadi, integritas pemimpin terabaikan. Sehingga dalam konteks ini dilema politik Islam dalam konteks ini, sehingga Islam ya pada satu sisi dia agak tegas, dia akan dikucilkan orang kalau dia terlalu terintegas. Tapi saat pada dia berhubungan dengan moderat, pluralis sesuai dengan perkembangan masa, maka otomatis nilai-nilai Islam, integritas dirinya menjadi terabaikan, sehingga citra dia sebagai Islam tidak lagi menguka. Nah, ini satu dilema di dalam partai politik Islam. Ya, dan itu konsekuensi itu akan menjadi suatu yang besar pada saat suatu sistem pemilu itu menghadapkan partai politik memberi warna multipartai di dalam sistem politik, sehingga semua partai akan berebut menjadi platform ideologinya ke tengah gitu lah, tidak ke kanan gitu kan. Dan ini kalau terlalu ke kanan betul massa meninggalkan dia,
Tapi kalau dia agak ke tengah Islam, maka identitas dia sebagai partai politik Islam menjadi berkurang. Ini dilema di partai politik Islam. Jadi ada semacam dilema antara syariah dan suara. Apakah mau mendapatkan suara atau mengikuti syariah? Iya, seperti gitu. itu Pak ya. Iya. Okay. Kalau Bapak sendiri kan dibandingkan partai-partai nasionalis ini kan partai-partai Islam kan ya tadi ya dari segi perolehan suara juga selalu kalah jauh suaranya. Kemudian dari segi kelembagaan juga ya mungkin partai nasional itu lebih baik dibandingkan partai Islam. Kalau Bapak sendiri apa saran nih yang bisa Bapak sampaikan atau yang Bapak pikirkan ya saran ataupun rekomendasi untuk perbaikan secara kelembagaan untuk parpol Islam itu, terutama ketika menghadapi di 2024 nanti Pak? Ya, karena implikasi daripada sistem penghitungan suara, sistem pemilu kita yang cenderung untuk sistem multipartai, maka otomatis dia akan memperkuat sistem presidensial, kan, sistem pemerintahan presidensial, karena otomatis karena sistem umum presidensial itu akan mengarah ke memperkuat gitu, maka otomatis partai Islam itu harus masuk ke dalam pemerintahan, tidak bisa dia di luar pemerintah menjadi partai oposisi. Karena apa? Karena pertama kita bicara tentang bagaimana mewarnai sistem ya, sehingga dalam proses ini jangan ada semacam politisasi agama, tapi yang kita inginkan bukan politisasi agama, tapi agamisasi politik, ya kan? Agamisasi politik, sehingga dalam konteks ini masuk dalam pemerintahan, warnai itu dengan nilai-nilai, konsep-konsep dan ideologi politik Islam. Walaupun secara formal kita mengungkapkan partai Islam, tapi dalam segi kebijakan dalam itu tuh tidak terasa proses Islamisasi dalam proses pemerintahan itu, dan ini akan mempengaruhi juga masyarakat secara keseluruhan. Makanya saran saya jangan menjadi partai oposisi ya, tapi berusahalah menjadi partai untuk bisa menduduki pemerintahan, tapi bawalah ideologi masyarakat akan menilai seperti itu kan. Makanya di sini mungkin Islam yang kita pahami atau partai Islam politik yang kita pahami bukanlah Islam politik yang formalistik, tapi adalah Islam politik yang substantif ya, yang substantif. Jadi bukan bajunya yang penting, tapi di dalamnya itu esensinya. Ya, esensinya, karena itu dalam konteks partai pengertian politik Islam, artinya politik itu suci, tergantung niat daripada orang-orang yang mengelola kekuasaan itu. Dia bisa menjadikan kita dekat dengan surga, tapi bisa juga kita menjadikan amal badan kita, tapi juga bisa menjadi sarana untuk kejahatan baru dalam masyarakat. Jadi moral sangat ya, moral sangat perlu ya. Dan moral kan dibangun dari integritas. Integritas memerlukan pengetahuan, profesionalitas kan. Karena tidak ada profesional itu yang tidak dibangun oleh etik. Ya seperti itu. Oke, ini sebenarnya sangat menarik Pak diskusinya, tapi karena kita dibatasi waktu, mungkin cukup kita sekiankan diskusi kita pada siang hari ini Pak ya. Oke, demikian The Pollers, diskusi kita tentang politik Islam di Indonesia. Apabila ada sesuatu yang ingin dibahas terkait perpolitikan Indonesia, The Pollers bisa menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe channel kami. Terima kasih dan juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam.